Media sosial sedang bising. Netizen sedang sibuk berdebat tentang siapa yang paling layak menyandang gelar ikon voli negeri ini. Namun, sementara semua mata tertuju pada satu nama besar yang sudah menjadi brand nasional, papan skor di GOR Sumatera Utara justru bercerita tentang hal yang sangat berbeda. Kadang kita terlalu sibuk memuja narasi lama sampai lupa melihat angka-angka yang sedang berteriak di depan mata. Proliga 2026 bukan lagi soal siapa yang paling sering muncul di iklan, tapi soal siapa yang paling rajin meledakkan bola ke lantai lawan. Suasananya panas, tapi bukan karena cuaca. Ini karena ada dua orang asing yang memutuskan untuk menjadikan lapangan voli sebagai taman bermain pribadi mereka. Kita baru saja menyelesaikan putaran seri 2 di Sumatera Utara. Sebuah titik krusial di mana stamina mulai diuji dan strategi mulai terbaca. Jakarta Electric PLN Mobile datang bukan sebagai tim yang sekadar ingin berpartisipasi. Mereka membawa ambisi yang berat dan itu terlihat jelas dari cara mereka menempatkan bidak di papan catur klasemen. Di sisi lain, ada ekspektasi raksasa pada sosok Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron yang membela Jakarta Pertamina Enduro. Semua orang menantikan ledakan Megawati, mengharapkan dia berada di puncak piramida seperti biasanya. Namun, kenyataan di lapangan seringkali lebih pahit daripada ekspektasi di atas kertas. Lawan-lawan mereka tampak nyaman, sementara beberapa tim besar justru harus berjuang ekstra keras hanya untuk sekadar tetap bernapas di 10 besar. Ada pergeseran kekuatan yang nyata, sebuah anomali statistik yang memaksa kita untuk berhenti sejenak dan melihat ulang. Siapa sebenarnya yang memegang kendali saat ini? Ketegangan memuncak ketika data statistik resmi dirilis setelah peluit panjang di sumut berakhir. Sebuah kejutan yang memaksa para analis voli untuk mengernyitkan dahi. Dua penyerang Jakarta Electric PLN Mobile, Neriman Odzoy dan Celeste Eleplak, tidak hanya bermain bagus, mereka benar-benar menggila. Ini bukan sekedar kemenangan tipis, ini adalah pernyataan perang lewat angka. Neriman Odzoy melesat sendirian di puncak dengan raihan 111 poin, sebuah angka yang tidak masuk akal untuk seri awal. Di belakangnya, rekan setimnya Celeste Plak membayangi dengan 86 poin. Keberadaan mereka di posisi 1 dan 2 top skor sementara bukan hanya sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari skema serangan yang memaksa pertahanan lawan hancur berkeping-keping. Ketika dua pemain dari tim yang sama menduduki tahta tertinggi, itu berarti ada sistem yang sedang bekerja dengan sangat efisien atau memang kualitas individu mereka yang berada di level yang berbeda. Mari kita bedah secara logika. Mengapa Neriman bisa begitu dominan? Dari 111 poin yang ia kumpulkan, 105 diantaranya berasal dari spike tajam yang seolah menembus blok lawan sekeras apapun. Ditambah 3 blok dan 3 serve, ia menjadi ancaman dari segala lini. Secara teori, menaruh semua beban serangan pada satu atau dua orang adalah langkah berani yang beresiko tinggi. Namun, secara praktik, tekanan justru berpindah ke pundak lawan. Ketika lawan mencoba menutup pergerakan Neriman, Celeste Plak muncul sebagai mimpi buruk kedua. Plak mengemas 86 poin dengan distribusi yang lebih merata, 74 spike, 6 blok, dan 6 serve. Akibatnya, pertahanan lawan menjadi bimbang. Siapa yang harus dijaga lebih ketat? Efek domino ini membuat Jakarta Electric PLN menjadi mesin poin yang menakutkan. Tekanan bertambah bagi tim-tim lain seperti BJB Tanda Mata yang mengandalkan Anastasia Guerrera dan Sonali Sidrau, yang meskipun produktif dengan 69 dan 65 poin, tetap saja terlihat kecil jika dibandingkan dengan duo elektrik PLN. Di tengah hiruk-pikuk dominasi pemain asing, perhatian publik secara otomatis mencari satu nama, Megawati Hangestri. Sang Megatron kini berada di posisi yang tidak biasa bagi standar tingginya. Ia terlempar ke urutan ke-7 dengan total 56 poin, 47 spike, 4 blok, dan 5 serve. Waktu terus menipis di setiap seri, dan opsi bagi Jakarta Pertamina Enduro untuk mendongkrak posisi Megawati di daftar top skor makin sedikit. Dilema besar muncul, apakah Megawati sedang dijaga terlalu ketat oleh lawan, ataukah aliran bola kepadanya yang mulai terhambat? Selisih poin antara Megawati dan Neriman kini mencapai 55 poin, hampir 2 kali lipat. Ini bukan lagi soal performa buruk, melainkan soal bagaimana persaingan di Proliga 2026 telah naik ke level yang jauh lebih brutal.
Nama-nama seperti Viti Nyuquin dari Medan Falcons dan Oleksandra Bitsenko dari Gresik Ponska Plus mulai menyalip di tikungan, membuat posisi Megawati kian terjepit di tengah kepungan pemain-pemain internasional yang haus pembuktian. Puncak dari narasi ini bukanlah tentang medali atau piala, melainkan tentang validitas sebuah angka. Satu keputusan untuk mendatangkan Neriman Osoy dan Celeste Plak telah mengubah total peta kekuatan liga. Statistik 111 poin milik Neriman adalah sebuah bukti sunyi tentang dedikasi dan teknis yang sempurna. Setiap lompatan, setiap ayunan tangan, dan setiap keputusan di udara adalah respons terhadap tekanan yang diberikan lawan. Di sisi lain, posisi ketujuh Megawati adalah sebuah cerminan bahwa dalam olahraga profesional, reputasi masa lalu tidak bisa mencetak poin di masa sekarang. Lapangan voli tidak peduli pada narasi kehebatan yang dibangun di media, ia hanya merespons bola yang menyentuh lantai. Ini adalah momen di mana kualitas teknis berbicara lebih keras daripada sorak-sorai penonton. Satu respon yang tepat di saat kritis menentukan siapa yang tetap berdiri di puncak dan siapa yang harus puas menjadi bayang-bayang. Dampaknya sangat terasa di klasemen. Jakarta Electric PLN kini memiliki rasa percaya diri yang mungkin sedikit arogan, tapi sangat beralasan. Keberhasilan Neriman dan Plak membuktikan bahwa strategi pemilihan pemain asing yang tepat adalah kunci di era voli modern. Ini bukan soal siapa yang paling kuat secara fisik, tapi siapa yang paling tepat berada di momen sempit. Jika kita melihat secara reflektif, narasi Megawati sentris yang selama ini diagung-agungkan mulai menemui tantangan serius. Ternyata, Proliga bukan hanya panggung untuk satu orang. Ini adalah pengingat bagi kita semua, terutama bagi mereka yang terlalu nyaman dengan pujian, bahwa di luar sana selalu ada orang-orang seperti Neriman yang siap bekerja 2 kali lebih keras untuk merebut tahta. Lucu rasanya melihat bagaimana angka-angka ini membungkam perdebatan kusir di kolom komentar. Statistik tidak punya perasaan, ia hanya menyajikan kebenaran yang dingin. Banyak rencana yang disusun oleh setiap pelatih di awal musim. Sedikit yang benar-benar berjalan sesuai skenario. Proliga 2026 Putaran 1 Seri 2 telah memberikan kita pelajaran berharga tentang realitas di atas lapangan. Neriman Osoy dan Celeste Plak telah menetapkan standar baru, sementara Megawati masih berjuang menemukan ritme Megatronnya kembali. Apakah daftar top skor ini akan bertahan hingga akhir musim? Ataukah ini hanya ledakan sesaat sebelum sang ratu lokal kembali mengambil alih? Satu hal yang pasti, angka-angka ini telah mengubah cara kita menonton pertandingan berikutnya. Kita bahas lagi nanti, setelah peluit seri berikutnya ditiupkan.